Umat Dharma yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya Yustika Astawa. Dalam acara hari ini saya akan membahas terkait dengan pebayuhan oton. Nah, jadi pebayuhan oton ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, salah satunya di Bali ya. Jadi di Bali kita mengenal dengan istilahnya mebayuh oton atau pengeruatan. Nah, jadi kita kulik bersama atau bahas bersama apa makna, fungsi, dan bagaimana korelasi terhadap kehidupan manusia saat ini, ataupun bagaimana prosesi dari acara pebayuhan oton ini. Nah, sebenarnya bayuh oton itu berasal dari kata dayuh. Nah, dari kata ini kita sudah mengetahui ya, sudah bisa menyimpulkan bahwa kalau di Bali ya, istilah Bali dayuh itu artinya tidak panas ya, tidak dingin, tapi rasanya adem. Konsep mebayuh ini sebenarnya ada korelasinya ya dengan konsep Trikaya Parisuda dan juga konsep Trihita Karana. Nah, yang saya tekankan di sini adalah konsep Trihita Karana. Nah, konsep Trihita Karana ini terdiri dari 3 bagian, yaitu parayangan. Nah, parayangan ini merupakan salah satu hubungan yang harmonis. Bagaimana kita menciptakan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Dan yang kedua yaitu pawongan ya, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Terus yang ketiga, yang terakhir itulah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya. Nah, jadi sesungguhnya ya di dalam diri kita juga mempunyai konsep ya yang disebut dengan konsep Trikarang. Nah, di mana dalam konsep Trihita Karana itu pertama ya, Atma Pinaka Pangaranya, Sang Hyang Atma Pinaka Pangaranya, kemudian pawongan Pinaka Trikaya Parisuda, yang artinya ya dalam bagian Trikaya Parisuda itu bagaimana kita berkata yang baik, berpikir yang baik, serta berbuat yang baik. Nah, niscaya dengan hal itu apabila kita terapkan dalam kehidupan kita, tentu kita akan mencapai kebahagiaan atau yang disebut dengan suatu keharmonisan. Jadi kita hidup ini membawa sebenarnya karma wasana ya. Jadi kita lahir itu membawa karma wasana yang akan kita istilahnya jalankan atau kita tebus gitu. Jadi hal ini tentu menjadi suatu hal yang menjadi poin pokok terhadap kehidupan kita saat ini. Nah, kemudian bagaimana dengan pelemahannya? Nah, dalam diri kita itu disebut dengan stula sarira ya. Jadi itu disebut dengan stula sarira. Dengan mebayuh ini, Mas Dharma ya, itu berarti kita memberikan sebuah tatanan upacara yang memberikan fungsi dan dampak terhadap jasmani dan rohani kita. Karena di Bali kita sangat meyakini bahwa mebayuh itu sangat penting sekali. Nah, karena hal itulah akan membawa dampak terhadap karakter dari manusia itu sendiri. Contohnya ya, dari manusia lahir atau dari perkawinan itu kita sudah diberikan sebuah pendidikan budi pekerti bahwa hal itu ya harus memberikan ya, kita itu harus memberikan sebuah contoh dan gambaran yang baik terhadap perilaku kita tersebut. Misalnya ya tentang tatwa, etika, dan upacara. Nah, ketika pelaksanaan itu ya mebayuh sudah bisa dilaksanakan, maka hal itu akan memberikan dampak pada karakter. Karena sesungguhnya kita lahir itu membawa yang disebut dengan catur bekal. Apa itu catur bekal? Yaitu terdiri dari suka, duka,
lare, dan pati. Nah, ketiga bekal inilah yang kita bawa. Nah, dari hal itu ya, kita seharusnya bersyukur dilahirkan kembali untuk memperbaiki diri kita. Nah, di samping itu, umat Dharma dimanapun berada ya, pembayuh yang biasanya kita laksanakan itu ada 4 jenis ya. Yang pertama itu ya sakit yang disebabkan oleh perahyangan. Nah, terus yang kedua itu sakit yang disebabkan oleh paweton. Yang ketiga sakit yang disebabkan oleh wong akralila. Nah, terus yang terakhir yang keempat yaitu sakit yang disebabkan karena kelahiran. Nah, itu 4 hal ya yang istilahnya menjadi salah satu hal pokok dari upacara pembayuhan itu ya. Jadi yang sering dilaksanakan oleh umat Hindu yang notabene berada di Bali ataupun di luar Bali atau seluruh Nusantara. Nah, dalam hal ini umat Dharma ya, kenapa harus Banten sebagai sarana penetralisir dalam upacara pemayuh oton atau pengeruatan oton ini? Nah, salah satu contoh ya, misalnya anak yang lahir pada Budopon Watu Gunung. Ya, anak yang lahir pada Budopon Watu Gunung itu tentu ya mempunyai karakter atau tabiat atau sifat yang dibawa sejak dia lahir. Nah, dalam hal ini umat Dharma ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, anak yang lahir pada Budopon Watu Gunung ya, itu tentu kita harus membaca dulu ya bagaimana ya wataknya atau karakternya, kemudian apa bantennya, apa pemayuhnya. Nah, disinilah ya fungsi dari upekara, karena Banten ya itu mempunyai 3 konsep ya. Konsep yang pertama yaitu sahananing Banten pinake rupaning Sang Hyang Widi. Nah, terus yang kedua sahananing Banten pinake andebuana atau daging jagat gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir itu sahananing Banten pinake agante tui atau peragan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, inilah yang kita pakai untuk menetralisir keempat bekal yang sudah dibawa manusia sejak lahir, yaitu suka, duka, lare, dan pati berdasarkan atas kelahiran manusia itu sendiri. Nah, terus yang selanjutnya urgensi dari upacara mebayuh oton. Dan apakah ada batasan ya? Apakah ada batasan umur ya untuk dapat mebayuh atau pengeruatan itu sendiri? Nah, mebayuh itu sangat penting ya. Jadi mebayuh itu sangat penting sekali. Misalnya di dalam lontar pewacakan itu ada fase-fase mebayuh. Nah, pertama ya, fase ketus gigi. Nah, dike ya atau itu yang ada dalam lontar. Nah, sebab lontar pewacakan itu tidak boleh kita mebayuh ya. Tidak boleh kita mebayuh mereka yang belum ketus gigi. Karena apa? Ya, jadi karena mereka yang belum ketus gigi itu mereka belum terkontaminasi oleh sube dan asube karma. Nah, jadi saya menganalogikan ya, itu ibarat orang yang tidak sakit panas dikasih dengan obat panas, ya tentu hal itu tidak akan bisa memberikan dampak gitu ya. Kalau dia sudah ketus gigi ya, itu dianggap mereka sudah dewasa ya, dan sudah mengetahui sube dan asube karma. Nah, inilah ya pentingnya orang tua memberikan sebuah perhatian kepada putra-putrinya. Sebuah perhatian itu ya tentu akan memberikan dampak ya, seberapa penting ya mereka mebayuh gitu ya. Jadi karena itulah pentingnya konsep Hindu kita ini ya. Jadi umat Dharma ya, kita selanjutnya ya saya akan berikan cuplikan video terkait dengan bagaimana prosesi mebayuh itu sendiri.